Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Maudy Ayunda jadi saksi perjalanan cinta Putri Tanjung. Akad nikah Putri Tanjung dan Gwinandra Jatikusumo telah berlangsung pada hari Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain dihadiri oleh para pemimpin negara, menteri dan politisi, turut hadir pula penyanyi sekaligus artis Maudy Ayunda. Rupanya Maudy Ayunda dan Putri Tanjung memang bersahabat baik. Dilihat dari seragam Maudy Ayunda yang senada dengan beberapa wanita lainnya, terlihat bahwa artis cantik ini ditunjuk sebagai bridesmaid. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan, Maudy Ayunda mengaku turut senang dan terharu dengan pernikahan sahabatnya. Apalagi ia adalah salah satu saksi perjalanan kisah cinta Putri dan Gwinandra hingga akhirnya bisa menikah. Menurut kacamata Maudy, Putri dan Gwinandra adalah pasangan yang saling mendukung dan nyaman terhadap satu sama lain. Artis ini juga membocorkan sedikit tentang suasana akad nikah Putri dan Andra. Terakhir, Maudy juga tak lupa untuk menyampaikan harapannya untuk pernikahan Putri dan Andra. Berikut wawancara dengan Maudy Ayunda. Suasananya itu sangat intimate, terus juga indah sekali melihat Putri dan Andra apa yang melakukan akad nikah tadi, dan juga ada Jawanya gitu ya. Bagus ya, temanya cantik banget. Terharu mungkin lihat sahabat menikah. Iya, terharu banget, senang banget karena aku juga udah dengar banyak cerita dari Putri sebelumnya tentang hubungan mereka, jadi aku sangat terbawa gitulah dengan romantisme mereka berdua. Percintaan seperti apa sih mereka berdua ini? Mereka setahu aku sangat saling support, sangat bisa nyaman dengan satu sama lain gitu ya, and that's all I want to hear sebagai teman ya. Aku ikut bahagia aja gitu ya. Gitu. Terima kasih. Congrats buat Putri. Berarti ucapannya Selamat untuk Berita selanjutnya datang dari Siti Badriah yang sampaikan arti nama putri pertamanya. Putri pertama Siti Badriah dan Krisdiana akhirnya telah lahir melalui operasi sesar di RSIA Bina Medica Bintaro, Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret 2022. Karena wajah dan nama putrinya belum dipublikasikan, Siti Badriah dan Krisdiana memberikan clue arti dari nama buah hatinya. Krisdiana dan Siti Badriah mengatakan bahwa putri pertamanya akan diberi nama dari gabungan bahasa Arab dan Latin yang terdiri dari 4 suku kata lengkap menggunakan nama belakang Krisdiana. Arti namanya adalah seorang wanita yang tenang dan berkilauan di lautan agama. Pria yang berprofesi sebagai aktor itu mengatakan bahwa ia dan sang istri yang sama-sama memilih nama tersebut sehingga tak ada cekcok di antara keduanya. Pelantun lagu Lagi Cantik itu kemudian menjelaskan alasannya menjalani operasi sesar alih-alih normal. Ternyata bentuk tubuh putrinya yang besar menjadikan alasan utama mengapa sang pedangdut memilih operasi sesar. Putri Sibat dan Kris lahir dengan bobot 3,8 kg dan panjang 49 cm. Sibat melahirkan putrinya di pagi hari pada pukul 8:29 waktu Indonesia Barat, hanya dengan menjalani proses sesar selama kurang lebih 30 menit. Entah kapan Sibat dan Krisdiana akan mengumumkan nama serta wajah full baby fruity. Berikut wawancara dengan Sibat dan suami. Putih banget, putih, bersih, kemerahan, terus matanya, hidungnya, cantik banget, cantik banget. Alhamdulillah. Iya, anak sendiri. Anak sendiri ya pasti bilang cantik kok ya. Iya, ya, Boy. Pak, untuk namanya sendiri kan mungkin ada makna sendiri apa? Ada. Seperti itu. Makna dari arti namanya itu adalah seorang wanita yang tenang dan berkilauan di lautan agama, artinya. Proses pencarian nama berapa lama? Dari bulan ke-6 udah cari nama, ada
Waktu itu kita ada 5, nama laki-laki 5, nama perempuan 5. Kita kan baru baby gender tuh bulan ke-9, bulan ke-8. Jadi kita dari 5 itu kita saring-saring lagi dapat satu nama yang ini. Ada berapa suku kata? 4. Iya. Nanti kalau baby Putri itu kenapa dipanggil? Iya, kenapa dipanggil baby Putri? Karena pas aku hamil aku nggak bisa makan. Jadi kalau setiap makan nasi muntah gitu. Tapi kalau makan buah aku enggak gitu. Mau ngasih buah sebaskom juga aku bakal habis gitu buah itu. Jadi ya baby Putri. Diambil dari bahasa apa nama anaknya, Kak? nama anaknya tuh kalau nggak salah dari bahasa Arab, Latin, sama bahasa nama belakang nama aku. Ada ini nggak sih cekcok berdua buat nentuin nama anak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita langsung milih nama itu dan langsung iya. Gimana kalau ini? Terus ini. Berita selanjutnya datang dari Kartika Putri sambangi Mabes Polri didampingi suami. Kartika Putri didampingi suaminya Habib Usman dan pengacaranya Rian Prenada menyambangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin 21 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mantan kekasih Ricky Perdana itu hadir untuk memenuhi undangan khusus yang diadukan oleh Richard Lee usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Richard Lee sudah tiba lebih dulu. Ia hadir sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu Kartika Putri atau sapaannya Karput sangat siap bertemu dengan rivalnya. Kendati demikian, Karput mengaku saat ini tengah fokus pada kasus hukumnya. Lebih lanjut, Karput berharap tidak ada keistimewaan untuk Richard Lee. Pasalnya, sebelum adanya aduan ini, Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas kasus illegal access. Berikut wawancara dengan pihak Kartika Putri. Semuanya. Ini udah berlarut-larut ya Kak, udah hampir setahun lebih ya. Udah tersangka. Tapi udah masih tersangka. bebas. Kenapa masih tidak diperlakukan sama, itu aja sih. Doain ya, mudah-mudahan nggak ada yang diistimewakan. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak ya. Bang, namanya Bang? Bang, namanya kuasa hukum siapa Bang, izin? Rian Prenada dan Aditya Dwi Putra. Kasih Kak. Berita selanjutnya, gitaris grup band Geisha terjerat kasus narkoba. Kabar mengejutkan datang dari grup band Geisha, sang gitaris yakni Robby Satria kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diamankan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 19 Maret 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kabar penangkapan Robby juga telah dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Kombes Budi membenarkan yang ditangkap pihaknya adalah Robby Satria yang merupakan gitaris band Geisha. Dari hasil penangkapan itu terdapat sejumlah barang bukti yang berhasil disita polisi dari Robby Satria. Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mobri Panjaitan mengatakan, pihaknya mengamankan barang bukti 8 gram ganja dan 1 linting bekas pakai. Dikutip dari Warta Kota, penangkapan itu setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat. Robby Satria diketahui tak sendiri saat penangkapan berlangsung. Selain sang gitaris, polisi juga menangkap rekan Robby yang lain berinisial AR. Ini adalah kali ketiga Robby Satria ditangkap polisi karena narkoba. Sebelumnya ia pernah mengalami kasus serupa, yakni pada 2013 dan 2015 silam. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Keluar masuk kamar mandi dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan yang bersangkutan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa ganja. Dari informasi ataupun penangkapan yang dilakukan terhadap laki-laki pertama atas nama AJ tersebut, kemudian petugas mengembangkan dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut milik saudara RS, sehingga kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara RS yang juga berada tidak jauh atau masih di dalam lingkungan studio tersebut. Kemudian dari proses yang kami lakukan terhadap saudara RS ini, kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian
didapatkan juga barang bukti lain. Jadi apa yang dilakukan oleh RS ini adalah selama ini melakukan pemesanan narkotika melalui asistennya atas nama AJ tersebut, dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemudian dilakukan penangkapan. Dari barang bukti yang kita temukan, maka penyidik menemukan adanya barang bukti berupa yang pertama ganja dalam paket yang pertama sebesar atau seberat 8 gram. Kemudian berita selanjutnya, Dodi Sudrajat resmi digugat cerai istrinya. Ibu sambung Vanessa Angel yakni Puput akhirnya buka suara setelah gaduh kabar dirinya menggugat cerai Dodi Sudrajat. Meski kerap tampil harmonis di depan publik, Puput kini justru mantap bercerai dari ayah Vanessa Angel. Puput telah mendaftarkan gugatan cerainya pada Selasa lalu. Bahkan keduanya dikabarkan sudah lama pisah ranjang. Kendati begitu, Dodi Sudrajat agaknya tak begitu khawatir jika harus menduda lagi. Baru-baru ini Puput pun akhirnya buka suara terkait dengan gugatan cerainya pada sang suami. Puput mengatakan bahwa perceraian ini bukanlah keputusan yang diambil dengan terburu-buru. Pasalnya ia mengaku sudah mempertimbangkan hal ini sejak bertahun-tahun lalu. Penjelasan Puput tentang gugatan cerai pada Dodi Sudrajat dan hubungannya dengan Mayang. Dirinya pun juga menyinggung mengenai hubungannya dengan sang putri sambung Mayang yang terjalin dengan baik. Bahkan ia masih terus berkomunikasi dengan Mayang meski tak lama lagi mereka sudah tak memiliki hubungan apapun. Bahkan sekian lama menjadi ibu sambung, Puput merasa bahwa ia dan Mayang sudah memiliki ikatan batin. Kendati bakal terpisah, Puput mengatakan bahwa akan tetap menjaga hubungannya dengan Mayang. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Puput. Dikasih uang agenda hari ini untuk sidangnya Mbak Puput, sidang perdana ya? Iya, sidang perdananya hari ini adalah pemeriksaan identitas keluarga atau disebut standing. Pihak penggugat sudah menyerahkan legal standing dari kuasa hukumnya, sudah kita serahkan. Tetapi hari ini persidangan tergugat tidak hadir, Dodi sendiri tidak hadir. Maka sidang ditunda dengan agenda pemanggilan pihak tanggal 28 bulan 3 2022. Sini bener ya Bang bahwa si Mbak Puput sendiri yang menggugat gitu ya? Iya benar. Dengan alasan apa? Ya karena tidak ada kecocokan lagi di rumah tangga ini. Makanya Mbak Puput mengajukan cerai. Sejak kapan tuh Bang? 2018. Sudah lama ya Bang? Sudah lama, tapi di rentan 2018 sampai 2000 sebelum diajukan gugatan, Mbak Puput sudah masih ada itikat baik untuk membaiki hubungan rumah tangga ini. Tapi dari pihak tersebut tidak ada upaya. Tidak ada upaya itu seperti apa Bang? Mungkin bisa dialami sedikit? Ya salah satunya ya tidak ada upaya untuk mendamaikan, baik dari Pak Dodi sendiri. Ini kan rentan waktunya dari tahun 2018 ke 2022 Bang. Cukup panjang ya? Cukup panjang dan mereka lama juga nih barengnya nih. Apakah, maksudnya itu nggak ada indikasi kayak mereka ya buat-buat settingan kah gitu apa gimana? Ya kalau dikatakan settingan atau gimana ya kita lihat aja nanti akhirnya seperti apa putusan dari pengadilan. Karena sejauh ini Mbak Puput tetap dengan teguh pendirian di dalam gugatan cerai dan hak asuh anak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.